ketika Om Arya ini melihat ke arah durian yang dipegangnya itu, gitu, ternyata yang dipegangnya itu adalah bukan durian, tapi sepotong kepala, potongan kepala orang. Dan kepala yang dipegangnya itu melotot ke Om Arya kayak gini aja, melotot. Sontak dilemparin lah ke potongan kepala ini oleh Om Arya, dilemparin, langsung lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, Lucky Lovers, kembali lagi bersama saya Lucky Revolver dalam acara Lucky Revolver Vlog. Jadi pada video kali ini kembali saya akan membawakan suatu kisah atau cerita horor ya, yang dimana cerita ini saya dapat dari si Kang Wendy di Bandung ya. Ya, Kang Wendy ini ketika itu penuturannya ini, kejadian ini pada tahun kurang lebih 2010-an lah ya. Kang Wendy ini lagi main ke rumah omnya, anggap namanya Om Arya lah ya, di Palembang. Yang dimana konon ketika itu pada saat Kang Wendy ini bermain ke rumahnya Om Arya ini, Kang Wendy ini diganggu oleh setan atau hantu penunggu kebun duren. Jadi omnya Kang Wendy ini, Om Arya ini di Palembang ini mempunyai kebun duren lah, yang dimana cukup luas kebun durennya itu. Ya, bagaimana ceritanya? Ya mungkin sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya bagi Lucky Lovers semua atau orang yang sedang menonton video ini yang belum subscribe dulu lah ya, supaya saya tambah bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan yang udah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan Lucky Lovers semua atau orang yang sudah subscribe dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala beratus-ratus kali lipat, berjuta-juta kali lipat lah ya. Mungkin kita lanjut ke ceritanya Lucky Lovers ya. Ketika itu pada tahun 2010, Wendy ini bersama dua saudaranya, Yanto dengan Jaki, ini main ke omnya. Omnya ini berada di kota Palembang, sebuah daerah di kota Palembang lah gitu. Karena ketika itu penuturannya ini musim duren. Wendy ini telepon oleh omnya, "Wen, lu katanya suka duren, main dong ke sini." "Ya udah Om, main Om." Wendy main minggu depan lah. Ya, singkat cerita pergilah ketika itu Wendy ini dengan dua orang saudaranya, Yanto dengan Jaki ini pergi ke Palembang. Ya, semua nama dan tempat dalam cerita ini sudah saya samarkan untuk menjaga hal yang tidak diinginkan lah ya. Nah, ketika itu penuturan Wendy kepada saya, omnya ini, Om Arya ini mempunyai anak yang cantik katanya. Namanya ini Santi. Ya, Wendy penuturannya suka katanya gitu. Jadi Om Arya ini adeknya papahnya Wendy, gitu. Adeknya papahnya Wendy. Ya, singkat cerita Wendy pun pergi dengan Jaki dengan Yanto ya, makai apa sih, kapal laut itu ya, makai kapal laut lah. Mereka pun melihat laut-laut yang luas ketika itu. Jarang juga Wendy ini pergi ke Palembang ketika itu ya. Seumur hidup baru 3 kali ke rumahnya Om Arya ini. Ya, singkat aja sampailah di rumahnya Om Arya. Ketika itu rumahnya lumayan cukup luas, cukup besar. Rumahnya 1 tingkat tapi luas gitu. Yang dimana halaman depan, halaman pinggir, halaman belakang rumah luasnya ini sama lah. Di halaman rumahnya aja tuturnya ini ada pohon duren beberapa pohon lah, pohon duren ketika itu sudah berbuah ketika itu. Akhirnya setelah sampai ke rumahnya si Om Arya ini, disambutlah oleh Om Arya ketika itu, dan Santi pun datang lah ya. Wah, Wendy seneng nih ya ketemu dengan Santi lah. San, kasih minum San, itu bawain durian tuh di dapur katanya.
Dibawain beberapa durian, makan, akhirnya makan durian ya Yanto, Jaki dengan Wendy ini, dengan Santi, dengan Om Arya makan durian. Ketika makan durian ini kurang juga nih si Wendy ini kurang. Om belum kenyang Om. Ya udah tuh petik tuh di atas katanya. Di atas akhirnya di inilah ya diambil durian yang ada di halaman rumahnya ini diambil. Diambil dipetik, makan. Singkat cerita ngobrol-ngobrol lah ketika itu Wendy ini dengan Om Arya ini ya, ngobrol-ngobrol. Wen, masih kurang nggak makan duriannya? Kamu mau bawa ini nggak, bawa pulang ke Bandung nggak duriannya? Ya mau dong Om. Nantilah abis Isya ya kita ke kebun durian Om katanya. Oh iya Om, abis Isya ya. Emang kamu rencana pulang kapan? Ya lusa lah Om katanya kayak gitu. Ya udah nanti abis Isya kita ke pohon durian Om, di kebun Om banyak tuh durian tuh katanya. Singkat cerita Isya pun tiba lah ya. Setelah sholat Isya Yanto, Jaki, Wendy dengan Santi dengan Om Arya ini berangkatlah ke kebun duriannya milik Om Arya ketika itu. Yang dimana jarak dari rumah Om Arya ini ke pohon duriannya ke kebun duriannya Om Arya ini ya kurang lebih jalan kaki ini 15 menitan, 20 menitan lah jalan kaki gitu. Kita jalan kaki aja yuk sambil ngobrol-ngobrol. Ya udah. Jalan kaki lah mereka ini berlima ya. Santi, Om Arya, Yanto, Jaki dan Wendy ini jalan kaki menuju ke kebun duriannya Om Arya. Ya cuaca atau suasana ketika itu dingin lah. Dingin, masih pedesaan, sepi lah ketika itu. Akhirnya singkat cerita sampailah ya mereka pun di kebun duriannya si Om Arya, yang dimana ketika itu ada 2 orang pegawai centeng lah ya yang menungguin kebun duriannya si Om Arya ini, 2 orang. Diperkenalkanlah ketika itu ya oleh Om Arya ini. Mang sini Mang katanya. Ini kenal ini sepupu saya. Ada durian nggak katanya. Oh ada Pak, itu Pak yang udah dipetik, udah bawa sini ya. Nah kebun duriannya si Om Arya ini lumayan cukup luas lah. Ada sampai 2-3 hektaran ketika itu ya, Lucky Lovers. Yang dimana ketika itu di tengah-tengah kebun itu, kebun Om Arya ini ada sebuah rumah gubuk kecil lah. Rumah gubuk kecil yang ya cukuplah ditinggali nginep oleh mereka berlima lah ketika itu ya. Kalau berlima orang ini cukuplah nginep gubuk lah. Kurang lebih gubuknya ini ya ada 8 meteran lah, 8 meter dengan pendopo ke depan gitu ya. Untuk nongkrong-nongkrong ada saung-saungnya juga ketika itu. Nah, mereka pun ngobrol-ngobrol lah di gubuk kecil itu. Di saungnya ini ngobrol dengan si amang-amangnya ini ya, dengan centengnya itu ngobrol dengan Santi, makan durian bareng, ngerokok kayak gitu, ngopi. Om Arya pun bertanya-tanya, ibu sehat gimana? Ya biasalah obrolan saudara yang baru ketemu lah kayak gitu ya. Nah di tengah obrolan mereka itu ketika itu Wendy ini ngomong ke omnya, ke Om Arya ini, Om boleh nggak kita nginep di sini katanya. Yanto, Jaki gitu sama Wendy ini nginep di sini boleh nggak gitu. Ya bagus lah kalau kamu mau nginep di sini ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Ya kalau gitu itu teman Om suruh pulang dulu atau ya kasihan ya kalau kamu mau nginep di sini ya sekalian jagain pohon durian Om, suka banyak yang nyuri katanya. Oh ya Om, santai aja Om, tenang Om katanya. Ini kurang lebih sekitar jam 11 malam lah. Om Arya ini pamit pulang lah dengan Santi ini pulang lah ya. Wen Om pulang dulu ya, Om pulang dulu ya. Nanti kamu nginep-nginep aja di sini tuh, durian masih banyak tuh di sono katanya, di saung gitu ya. Makan aja lah sepuasnya gitu. Sambil jagain ya durian Om ya, kamu kan jago begadang katanya. Ya udah Om, gampang Om, santai Om. Akhirnya Om Arya dengan Santi pun pulang ke rumah lah ya. Pulang jalan kaki, yang dimana ketika itu sisa berlima. Si Wendy, Jaki, Yanto dengan 2 orang centengnya itu. Nah kurang lebih jam 12 malam, centengnya ini pulang. Pamit pulang lah. Mas saya pulang dulu ya. Nanti paling saya pagi-pagi kesini jam 10-an, kesini lagi saya pagi-pagi, ada kerjaan yang belum selesai, kata si centengnya itu. Ketika itu Om Arya ini lagi panen durian, mau metik-metikin durian dan lagi membangun suatu saung lagi lah, pendopo-pendopo kecil lah ya, kayak gitu. Akhirnya, oh iya Om, hati-hati di jalan Om. Nah sebelum pulang ketika itu si centengnya ini berpesan kayak gini. Mas Wendy kan
malam ini mau nginep ya di sini. Oh iya mas, kata Wendy itu ketika itu. Emang kenapa mas? Emang ini angker ya? Enggak angker, kata centengnya itu, dua orang itu. Ya paling mas Wendy nanti saya hanya pesan aja kayak gini. Nanti kalau misalnya mas Wendy ini ada durian jatuh katanya kan. Jadi intinya kayak gini lah pesannya itu. Kalau si Wendy ini mendengar durian jatuh, kan kalau di pohon durian ini banyak durian jatuh ya kalau malam-malam itu ya. Jadi mas Wendy ini kalau mendengar durian jatuh, jangan dulu diambil, kata si centengnya itu. Tunggu dulu sekitar 10-15 menit gitu. Kalau tidak ada lagi durian yang jatuh, baru diambil katanya. Tapi kalau ada durian yang jatuh, misalnya ada durian jatuh, gepluk gitu ya. Terus ada lagi durian jatuh, gepluk, banyaklah durian jatuh ketika itu. Jangan diambil ya, kata si centengnya itu kepada si Wendy ketika itu. Emang kenapa? Nggak apa-apa, pokoknya jangan diambil lah. Kalau misalnya selang 10 atau 15 menit, ada lagi durian, tidak ada lagi durian yang jatuh, bolehlah durian yang jatuh itu diambil, katanya kayak gitu. Ya, akhirnya ketika itu pesan tersebut diiyahin aja sama si Wendy gitu ya. Tanpa banyak tanya, oh iya om katanya. Akhirnya centengnya itu pulanglah ketika itu ya. Akhirnya Wendy, Jaki dan Yanto pun berniat untuk begadang di malam itu ya. Untuk begadang di malam itu di kebun duriannya si Om Arya ini. Ya mereka pun ngobrol-ngobrol, ngerokok, ngopi gitu kan. Kadang makan durian satu kayak gitu. Ngeriung lah bertiga ketika itu. Nah kurang lebih sekitar jam 1 malam ketika itu, si Wendy ini mendengar ada suara durian jatuh yang dimana jarak suara durian jatuh ini ke tempat mereka sedang kumpul-kumpul ini ya kurang lebih tidak jauh-jauh amat lah. Kurang lebih 13-15 meter lah. Suara jatuhnya itu terdengar gitu, suara durian jatuh itu terdengar. Kepluk gitu. Wah durian. Kan kalau durian jatuh itu matangnya ini sudah matang di pohon, jadi enak gitu kayak gitu, tuturnya kayak gitu. Ada Wendy pun ketika itu mau beranjak bangun dan diingatkan oleh Jaki dengan Yanto, Wen tunggu dulu sampai 10-15 menit gitu. Ada durian jatuh lagi nggak? Kalau ada lagi durian yang jatuh jangan diambil, kata centeng itu kan kayak gitu katanya. Emang apa hubungannya, kata si Wendy itu ketika itu kayak gitu. Ya nggak tahu, mungkin ini peraturan di daerah ini yang tidak boleh kita langgar kali kayak gitu kan. Ya lagi asik-asik berdebat masalah durian jatuh kayak gitu, tiba-tiba ada lagi ya dua buah durian jatuh gitu, gepluk gitu. Tuh Jaki tuh ada lagi durian jatuh, ayo kita ambil, ada 3 tuh katanya. Jaki tetap tidak mau ngambil ya, takutnya ini adalah apa sih istilahnya ya, peraturan daerah atau mistisnya lah kayak gitu. Tapi mereka ketika itu Wendy, Jaki, Yanto ini tidak berpikir masalah mistis lah, masalah gaib gitu. Yang dimana ketika itu Jaki ini hanya berpikir bahwa ini peraturan di desa yang tidak boleh dilanggar gitu ya. Apa sih adat desa mungkin kayak gitu ya. Tapi Wendy kekeh ya, pengen apa ngambil durian jatuh itu, ada 3 buah tuh. Tapi tetap dilarang oleh Jaki ketika itu. Akhirnya tidak lama setelah itu ada lagi durian jatuh 3. Kurang dari 5 menit gitu. Gepluk. Akhirnya Wendy pun setelah mendengar durian jatuh itu berarti kan ada 6 durian yang jatuh tuh. Mengawasin tangannya si Jaki yang sedang memegang ya, menghalangi si Wendy ini untuk mengambil durian. Dan ketika itu Wendy ini mengajak Jaki, tapi Jaki tidak mau. Tetap Jaki mah pingin tinggal di saung itu ya, di saung si Om Arya ini. Udah lu aja berdua lah, kata si Jaki ketika itu. Akhirnya Wendy pun pergilah dengan Yanto dengan membawa 1 buah senter. Pergilah kurang lebih 15 meter ke arah mereka ini berkumpul. Akhirnya disorongin gitu ya, dicorongin. Wendy pun ketika itu membawa karung untuk duriannya itu ya. Karena durian yang jatuh ini jumlahnya ada 6, penuturannya kayak gitu. Terdengar dari suaranya, suara jatuhnya. Mereka pun disorot-sorot gitu, mana ya duriannya ya, mana duriannya. Akhirnya ketemulah 6 buah durian yang udah matang ketika itu. Udah matang, durian ini udah matang. Ada yang terbelah warnanya kuning gitu ya. Wah udah matang di pohon. Wah ini duriannya nih.
Jadi durian 6 durian ini jaraknya ini tidak begitu jauh lah dari durian yang satu dengan durian yang lain, tidak begitu jauh. Akhirnya, Tok, ini duriannya Tok, ambil Tok, wah ini matang Tok, mantap Tok katanya. Diambil lah ketika itu durian ini sama Wendy, diambil masukin ke karung. 1, 2, diambil lagi ke sana 3, 4, 5, 6 diambil lagi. Akhirnya dipanggul lah durian ini sama si Wendy ini dipanggul. Langsung Wendy ini menghampiri Jaki. Setelah Wendy ini menghampiri Jaki, ketika itu Jaki pun bertanya, gimana Di, ada nggak duriannya? Ada nih, ada 6 matang di pohon nih, duriannya ada yang udah kebelah katanya kan. Wah kuning-kuning banget, mantep, yuk kita makan katanya. Jaki pun ketika itu dalam hatinya bertanya-tanya gitu kan. Kenapa ya harus menunggu 15 menit dari durian jatuh, katanya kayak gitu, kata Jaki dalam hatinya. Ya Wendy pun ketika itu senang banget ya, lagi ngebopong durian kayak gini. Mereka pun berkumpul di saung lah. Yuk kita buka duriannya. Akhirnya duriannya ini oleh si Wendy ini dikeluarin lah dari karung, dikeluarin, diburukin gitu, buruk gitu ya. Nah ketika si Wendy ini mengeluarkan durian itu, ketika durian ini sudah keluar dari karung itu gitu ya, si Wendy, Yanto, Jaki ini teriak histeris. Wah kayak yang ketakutan. Karena apa? Karena mereka ini melihat durian yang dibawa si Wendy ini ke dalam karung dan dikeluarkan, di saat dikeluarkan itu bukan durian, tapi potongan kepala. Potongan-potongan kepala orang gitu. Kepala, ada 6 kepala gitu. Yang dibawa oleh Wendy di dalam karung. Pas dibukain karungnya, digepluk, diberolain gitu. Ada kepala, jadi kepalanya itu kepala laki-laki semua. Ada yang lagi melotot kepalanya itu. Ada yang merem kayak gini. Konon kayak gitu. Akhirnya lari lah ketika itu. Yanto, Jaki, Wendy ini lari terbirit-birit. Lari kemana? Ke rumahnya si Om Arya. Setelah nyampe rumah Om Arya, digedor-gedor rumahnya. Om, katanya. Om. Akhirnya ketika itu dibukainlah pintunya ini sama Santi ya. Dibukain sama Santi. Ada apa Wen? Enggak. Gue nggak mau tidur di sana, nggak mau nginep di sana. Gue mau tidur di sini aja. Tidurlah akhirnya. Disediain kamar lah, tidurlah akhirnya si Wendy, Jaki, sama Yanto ini. Om Arya nggak bangun ketika itu ya. Di pagi harinya ketika itu Wendy ini menceritakan kejadian tersebut kepada Om Arya gitu. Dan setelah mendengar cerita tersebut, Om Arya ini ketawa terbahak-bahak gitu ya. Tertawa terbahak-bahak karena apa? Memang mitosnya di sini tuh kayak gitu. Om sebenarnya mau menceritakan kepada kamu, Wen, tapi kamu gak bakalan percaya katanya. Orang kota masa percaya yang kayak gituan ya. Ya mungkin dalam hati Om nanti juga kamu ngalamin sendiri lah gitu. Kayak gitu. Karena ketika itu Wendy ini memarah-marahi Om Arya gitu. Wah, Om ini jahil banget katanya. Coba cerita dari awal. Ya kalau Om cerita juga kamu gak akan percaya, kata Om Arya ketika Wendy ketika itu. Karena Jaki ini bertanya kepada Om Arya, emang Om pernah mengalami kejadian kayak gitu Om? Ya Om pertama udah sih 2 kali ngalami kejadian kayak gitu. Ketika itu Om ini lagi merintis usaha duren lah ya. Lagi merintis usaha duren, belum sesukses sekarang lah kata Om ini kayak gitu. Dan itu centeng Om ini, centeng Om yang 2 orang tadi, itu orang Palembang asli kayak gitu, orang Palembang asli. Jadi Om Arya ini pendatang ke Palembang ini pendatang gitu, karena Om Arya ini nikah dengan orang Palembang ketika itu kayak gitu. Dan ketika Om ini lagi merintis usaha duren gitu ya, ya udah duren ini udah pada gede, udah mau panen gitu. Om juga sama ketika itu sama centengnya ini si Om Arya ini diomongin kayak gitu, diomongin kayak gitu. Pak, nanti kalau ada suara duren jatuh malam hari, tunggu dulu 10 menit sampai 15 menit, jangan dulu diambil. Kalau tidak ada lagi durian jatuh selama 10 menit sampai 15 menit baru bisa diambil durian itu. Ketika itu Om Arya ini nggak percaya gitu, bukan nggak percaya, bertanya, emang kenapa Pak, kenapa harus kayak gitu, kayak gitu. Ketika itu si centengnya ini berbicara, jadi mistisnya, mitosnya di daerah ini itu kayak gitu. Tunggu dulu. Jadi kalau misalnya ada durian jatuh
Selang 2 menit ada lagi durian jatuh, berarti itu yang jatuh itu bukan durian tapi potongan kepala, katanya kayak gitu. Om Arya ketika dikasih tahu kayak gitu oleh centengnya ini malah ketawa. Penuturannya kayak gitu, malah ketawa, tidak percaya lah intinya kayak gitu. Akhirnya ketika itu Om Arya ini menginap di saungnya itu. Ketika itu belum seluas sekarang gitu ya, kebun duriannya itu belum seluas ketika itu, masih merintis lah. Nah, dimana ketika itu centengnya ini lagi tidur, Om Arya ini pada tengah malam ini terbangun mau kencing atau ke toilet, dan ketika itu Om Arya ini mendengar suara durian jatuh, gepluk gitu. Om Arya pun, wah ada durian jatuh katanya. Ingat dengan kata-kata si dua centengnya itu, tunggu dulu 5 menit, 10 menit sampai 15 menit. Kalau tidak ada yang jatuh, boleh diambil gitu. Tapi kalau ada lagi yang jatuh, jangan diambil. Itu potongan kepala, Pak. Katanya kayak gitu. Om Arya kan gak percaya. Dia pun nunggu gitu ya. Ya kurang lebih 2 menit ada lagi durian yang jatuh gitu. Dua buah gitu. Gepluk gitu. Ya karena Om Arya ini senang durian, kayak gitu ya. Dan Om Arya pun tidak percaya dengan cerita mistis itu gitu ya, mitos tersebut gitu. Hanya Om Arya pun menghampiri bunyi asal durian jatuh itu gitu, menghampiri dengan senternya, ya kurang lebih 7 meteran lah jaraknya, deket ketika itu. Ketika di senter gitu ya, Om Arya ini melihat durian jatuh yang sudah terbelah setengah kayak gitu. Warnanya ini kuning, enak banget Kak, kayaknya kayak gitu. Dan di sebelahnya lagi kurang lebih 1 meter dan 2 meter di jarak durian tersebut ada lagi 2 buah durian yang jatuh. Bentuknya durian ketika itu. Ketika itu Om Arya ini menghampiri durian tersebut gitu. Dan mengambil durian itu gitu. Jadi pertama kali Om Arya ini yang dilihat ini adalah durian. Akan tetapi ketika Om Arya ini memegang durian itu dan mau memasukkan ke dalam wadah, ke dalam karung gitu ya. Om Arya ini meraba-raba durian ini gitu ya. Kok kayak ada rambut gitu, Ketika Om Arya ini melihat ke arah durian yang dipegangnya itu gitu, ternyata yang dipegangnya itu adalah bukan durian, tapi sepotong kepala, potongan kepala orang. Dan kepala yang dipegangnya itu melotot ke Om Arya kayak gini aja, melotot. Sontak dilemparin lah ke potongan kepala ini oleh Om Arya, dilemparin, langsung lari ngebangunin centengnya. Pak, bangun Pak. Centengnya pun ketika itu bangun, ada apa bos katanya. Itu ada potongan kepala katanya. Dan mendengar hal tersebut centengnya ini ketawa-ketawa gitu. Udah saya bilangin Pak, gak percaya katanya kayak gitu. Yang dimana ketika itu Om Arya itu menceritakan kejadian yang pernah dialami Om Arya ini kepada Wendy, Jaki, dan Yanto. Akhirnya mereka pun tertawa-tertawa lah, ketawa-ketawa berempat itu ya. Ketawa-ketawa berempat. Akhirnya datang Santi lah ketika itu, lagi ngobrolin apa nih, ketawa-ketawa senang banget katanya. Ti, lu udah ngalamin kejadian kayak gitu belum? Kata si Wendy, diceritakanlah kejadian yang malam itu. Belum saya mah, kata Santi ketika itu ngejawabnya kayak gitu. Ya akhirnya ya udahlah, kejadian tersebut berlalu ya. Setelah 2 hari mereka pun pulang ke Bandung gitu ya. Pulang ke Bandung dengan membawa durian yang banyak banget. Jadi mobilnya si Wendy ini penuh dengan durian semuanya, penuh dengan durian. Nah singkat cerita, sampailah di Bandung, diceritakanlah kejadian yang pernah dialami oleh Wendy, Jaki, dan Yanto di kebun durian itu kepada keluarganya. Ini keluarganya pun tertawa-tawa, yang dimana setelah itu pesta durian lah. Keluarganya Wendy, ayahnya, adiknya, sepupu-sepupunya gitu kan, pesta durian lah. 1 mobil durian ini habis dalam 1 malam, penuturannya kayak gitu. Dan keesokan harinya, semua keluarga atau semua orang yang memakan durian tersebut keracunan, pada diopname gitu, pada diinfus, sakit. Konon katanya kita kalau makan durian jangan banyak-banyak katanya, suka keracunan katanya, masuk rumah sakit semua. Semua orang yang memakan durian itu kecuali Jaki gitu. Si Jaki ini makannya ini cuma dikit gitu, karena penuturannya Jaki ini masih
terngiang-ngiang teringat dengan sosok kepala orang yang menyerupai durian itu, kayak gitu. Ya mungkin gitu aja Lucky Lover ceritanya, mudah-mudahan menghibur ya, dan terima kasih kepada Lucky Lover semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Ya ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya lah ya, yang dimana kalau untuk ngomong-ngomong masalah mitos, mitologi di suatu daerah gitu ya, ya kita jangan terlalu mempercayai gitu ya, jangan juga terlalu menganggap enteng gitu, menyepelekan lah istilahnya kayak gitu. Di setiap daerah atau kota gitu, provinsi, ada mitos-mitos tersendiri gitu, yang dimana mitos tersebut dipercayai oleh masyarakat sekitar. Nah kalau kita mengalami hal-hal yang ada di hal-hal tersebut gitu ya, ya kita jangan terlalu mempercayai, jangan juga menyepelekan gitu, jangan juga menyepelekan. Yang dimana kalau mitos-mitos tersebut gitu ya bisa menjadi kenyataan, itu bukan karena mitos itu benar, kalau menurut saya itu karena jin gitu. Jadi jin ini menyebarkan hoak gitu dengan mengandalkan cerita mitos-mitos di daerah tersebut gitu. Kalau menurut saya kayak gitu. Ya mungkin gitu aja Lucky Lovers ya, cerita pada video kali ini, mudah-mudahan menghibur. Dan terima kasih kepada Lucky Lovers semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan tidak lupa juga ya, saya mendoakan kepada Lucky Lovers semua, Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wa dakala sarikal kalmananu badius samawati wal ard Jul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Mudah-mudahan Lucky Lovers semua diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang melimpah. Bagi Lucky Lovers semua atau bagi keluarganya yang sedang sakit, ada keluarga yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan penyakitnya dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya. Dan bagi Lucky Lovers semua atau keluarganya yang masih sehat, mudah-mudahan diperpanjang nikmat sehatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sakit-sakit lagi sampai dia wafat gitu ya. Dan tak lupa juga yang paling utama, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat darinya nanti di yaumil akhir atau di hari kiamat gitu. Ya mungkin gitu aja Lucky Lovers ya, cerita pada video kali ini. Akhirul kata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.